Clash of Champions. 1. Jawaban benar. Satu tempat tersisa. Aduh, udah tinggal dikit lagi waktunya. Berarti udah makin gak ada harapan dong. At this point, this is anyone's game. Setelah aku lihat orang-orang yang tersisa, aku bener-bener berharap ini Resa bisa lolos. Oh God, there's one more spot. I have to win. Pas kali nih sisa 1 slot, harus aku dan hanya aku yang ngisi slot itu. Ini gila sih kalau bisa. Buzzer beater. Knockout. Jatuh ya. Arifin. Arifin berhasil. Deathmatch Buzzer Rush selesai. Yes, akhirnya aku bisa lolos di deathmatch ini. Walaupun menjadi peserta terakhir yang lolos, tapi setidaknya aku bisa nge-secure posisi aku di Clash of Champions dan aku sangat bersyukur banget. Buat Arifin mentalnya gokil banget sih itu, sampai saat terakhir dia orang yang ke-20 di main puzzle, pasti itu udah dekat banget tapi dia masih bisa ngelakuin top sih. Selamat kepada champions yang lolos pada deathmatch ini. Kalian dapat berlanjut ke round berikutnya. Dan sangat disayangkan bagi pemain yang tereliminasi. Perjalanan kalian berhenti di sini. I mean, I'm just loving this. I'm such a clown. I mean, you see kids, this is why getting good grades in class doesn't mean anything. These challenges are like crazy hard. But I'm just like accepting my fate at this point, I guess. Jadi walaupun aku udah prepare mental dari awal kalau aku bakal keeliminasi di round pertama, itu ternyata tetap ngerasain sedih dan kecewa juga. Jadi wah, rasanya mixed feelings dan nono-nono banget sih. Keren banget sih. Sebenarnya sedih banget karena harus gugur lebih awal. Karena juga aku ngerasa kurang cekatan dan masih ragu-ragu. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi salah satu pelajaran dan pengalaman yang berharga banget buat aku. Dan juga semoga USU masih bangga karena aku bisa membawa nama Sumatera Utara dalam kompetisi sebesar Clash of Champions. Ya aku sedihnya sekarang aku nangis kayak gini tuh sadar gitu lah kalau itu emang nggak sesuai apa yang aku pikirin. Ya aku harap aku jadi bisa lebih ngembangin diriku jadi versiku yang lebih baik buat kedepannya gitu. Ya aku sedih banget karena aku udah sampai di sini tuh sebenarnya udah cukup susah ya. Dan dari game itu pokoknya buat teman-teman aku yang pasti bisa lanjut, semoga kalian bisa bawa nama UGM sampai ke yang terbaik. Terutama Syafa, aku tahu kamu mainnya bagus banget, apalagi di memori. Dan Dimas, dan
teman-teman lainnya. Good job. Jujur lumayan sedih sih, apalagi teman-teman semua kan pada ngerangkul aku, terus kami udah ngeguyon banyak. Akhirnya ya udah, awak pikir sedih juga, cuman awak dada-dada aja kan. Tapi pas lihat orang itu sedih, aku bilang aja lagi nih, santai aja, masih hidupnya aku, belum apa ini, masih bisa hidup, masih bisa jumpa kita di luar Clash of Champions. Walaupun aku tereliminasi, aku nggak kecewa-kecewa banget sih, karena aku bisa berada di sini bersama orang-orang yang hebat. Semoga terbaik ya. Semangat ya Kak. Wah ya, it's okay, do your best. Meski aku nggak lolos, aku bangga dari bagian Clash of Champion. Karena meski dengan segala keterbatasan sing tak duweni, aku yakin wis ngasih sing terbaik di sini. I think at the end of the day, it's just a game. It's not the end of the world. And I still got a lot of things to learn. Jadi yang penting aku udah mencoba dan aku nggak menyesal, karena prinsipku lebih baik mencoba meskipun gagal daripada menyesal tidak pernah mencoba sama sekali. Pesan untuk teman-temanku yang masih lanjut di game ini, semoga kalian sukses dan tidak melakukan kesalahan yang banyak seperti yang saya lakukan di game sebelumnya. Buat teman-teman yang tersisa, semangat terus! Karena menurut aku season 2 ini nantangnya minta ampun. Maaf juga buat teman-teman semua yang di rumah yang udah nonton. Mungkin aku mengecewakan kalian, tapi untuk kedepannya aku akan berusaha terus buat memberikan yang terbaik buat kalian. You've been my best friend since SMP. This whole experience di COC really just proves to me that anyone's achievement itu bukan karena mereka udah pintar dari lahir, bukan karena mereka bisa jawab soal-soal aneh-aneh in just 2 seconds. It's because of our hard work, our dedication, and our spirit to win. And I hope everyone seeing this, seeing all of us, bisa terinspirasi to achieve like we did. Selamat datang kembali di Clash of Champions. Kalian adalah Top 60 Clash of Champions Season 2. Sekarang udah masuk top 60. Tadi saya ngira lawannya cuma 29 orang, sekarang ditambah orang-orang hebat dari Universe 2. Wah, serem-serem banget sih. Wah, gimana caranya aku bisa lawan 59 orang lain yang prestasinya pada keren-keren semua kayak gitu? Apakah lebih mudah buat orang selanjutnya? Tentu tidak, karena orang-orang yang masih OP semua dan ya, aku harus berjuang lebih keras lagi buat bisa menang di ronde-ronde selanjutnya. Sekarang dua universe-nya udah bergabung dan kompetisi akan semakin intens dan memanas. Penasaran gue nih apa nih? Ada kotak gitu. Apa jajangan kosong? Pas lagi ada mystery box warna hitam di tengah, aku jadi mikir, apa ya ini? Kayaknya karena dari sebelumnya udah bermain puzzle, ini jangan-jangan something physical lagi, apa puzzle lagi? Nggak tahu deh. Jujur aja gak ketok aku dari samping iki. Iku apa? Kayak ono stand-stand makanan ta apa iku? Champions, are you ready? Ready! Game crew, open the box.
apa? Kartu. Kartu nggak sih? Iya kartu. Terus ngapain kartunya? Kartu guys. Ngapalin kartu nggak sih? Kartu, hafalin kartu kayaknya. Ah iyalah kartu. Lagi. Ada 3 deck kartu yang aku juga sebenarnya nggak tahu isi kartunya tuh apa, dan pas lihat itu semua langsung Apa nih? Apa udah ngapalin kartu gak sih? Tapi nggak tahu ya. Iya, kalau udah di COC 1 nggak mungkin di sini. I think it will. Game ini berjudul Shuffle and Recall Reloaded, powered by Memory Academy. Memory Academy by Ruang Guru. Kursus latihan daya ingat, fokus, dan konsentrasi dengan berbagai teknik memori yang seru dan menyenangkan. Penuh game, cerita, dan tantangan. Pendekatan hybrid dengan learning session online dan drilling session offline 2 kali per minggu. Dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mengingat dan metakognisi anak yang dapat diterapkan secara akademik maupun non-akademik. Dengan contoh soal memori yang diambil dari pelajaran sekolah anak. Bersama Memory Academy, siap membawa anak menjadi juara di sekolah dan di dunia. Shuffle and Recall Reloaded, powered by Memory Academy. Aduh. Cobain lagi, cepat. Iya. Tapi gimana? Ini ngapalin nih, Shuffle and Recall. Ngapalin kartu. Saat saya mendengar bahwa nama gamenya Shuffle and Recall, honestly inside I felt like, wah, I'm so dead. So I'm really scared because like I wasn't expected at all. That's why I didn't practice cards at all. Duh, Shuffle Recall Reloaded. Padahal aku udah berharap banget gak ketemu memori di babak ini. Aku langsung keinget sama Clash of Champions Season 1. Ini kartunya pasti bakalan dihafalin. Cuman karena ada nama Reloaded, itu maksudnya apaan ya? Mungkin makin susah kali ya, tapi ya hajar aja gak sih? This is the real memory battle. Tapi kenapa di shuffle? Pada round ini, kecepatan dan ketepatan daya ingat para champions akan diuji. Namun, seperti namanya, there is a twist. Misi champions adalah mengingat dan mengurutkan kartu sebanyak mungkin dalam waktu total 60 menit. Jika dalam Clash of Champions Season 1 hanya perlu 1 deck yang dihafal, pada Season 2 jumlah deck kartu yang harus diingat tidak terbatas. What the? Wah, ini bukan my main cup of tea lah. Itu bakal susah banget lah. Aduh, ngafalnya banyak banget ini berarti ya. Nadia aja main gimana? Nadia aja main, kita keluar. Pas dijelasin kalau misalnya ini tuh unlimited, aku tuh langsung ngeliat-liatan sama Kak Safa karena ini tuh udah biasa banget kita lakuin pas lagi tanding. Aku langsung yang kayak down banget karena harus ngafalin lebih dari 52 kartu karena akan ada terus deck 2, deck 3, deck 4. Nadia bro. Nadia Kak Safa. Iya. No. Bisa nih, pasti yang satu ini bisa. Inilah satu-satunya jalan buat mengangkat derajatku. Waduh, hafalan ini. Udahlah hafal rasi bintang, hafal bentuk. Gimana coba itu hafalinnya? Pada round ini, para champions harus menunjukkan kemampuan daya ingat secara maksimal. Misi champions adalah mengingat dan mengurutkan kartu sebanyak mungkin dalam waktu total 60 menit. Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase Memorize. Setiap champions akan menerima 1 set yang berisi 52 kartu dengan urutan acak. Tugas para champions adalah menghafal susunan kartu tersebut sesuai urutan yang diberikan. Fase Recall. Setelah menghafal, para champions mempunyai waktu 5 menit untuk memasukkan urutan kartu yang sudah diingat ke Adapto X. Jika berhasil, champion akan menerima set kartu baru dengan urutan acak yang berbeda. Kemudian lakukan fase Memorize dan Recall kembali. Pada saat submit jawaban di Adapto X, champions yang berhasil sampai deck kedua harus submit kembali hafalannya dari deck pertama dan berlaku untuk deck selanjutnya. Setiap champion memiliki 3 nyawa.
untuk masing-masing set kartu pada fase recall. Setelah menyelesaikan satu deck, jumlah nyawa akan di-reset menjadi 3. Tantangan ini terus berlanjut selama waktu 60 menit masih tersisa. 52 champions akan lolos ke babak selanjutnya. 8 pemain dengan kartu yang dihafal paling sedikit akan tereliminasi pada tantangan ini. Ngafalin kartu sih perlu trik dan teknik-tekniknya. Sayangnya buat aku gak punya sama sekali. Itu yang pasti pucat muka saya, jelas. Habis itu nggak nyangka bakal shuffle and recall ada lagi gitu kan. Aku sih ngerasa kok susah banget, karena aku sendiri kurang bisa menghafal. Sehingga shuffle and recall biasa aja sepertinya bakal susah. Ini yang reloaded, the kartu yang unlimited, hafal sebanyak-banyaknya. Wah, ini sih lebih susah dari Clash of Champions Season 1. Di Season 1 harus ngafalin 52 kartu. Di season ini harus ngafalin lebih dari 52 kartu. Mustahil nggak sih? Ini pasti kalau bisa ada babak Shafa and recall, pasti ini udah kayak two best gitu lah ya. Yang pertama itu Shafa dari UGM, pernah ikut lomba tentang hafalan seperti itu. Terus juga Nadia dari UI, dan itu juga dia ikut lomba yang serupa gitu ya. 60 menit. Terus sebanyak mungkin. Nah, ini bisa sih. Aku cukup pede sih buat menang karena skill aku. Tapi ya di Rest of Memory nggak cuma aku doang di sini, ada Nadia juga. Jadi aku yakin dia juga pasti menang. Let the game begin. Tiga, 2, 1, game dimulai. Kayaknya otak aku emang numbers ya. Jadi sebisa mungkin semuanya aku ubah jadi numbers aja lah. Sebenarnya struggle saya itu sebenarnya ada 1 kilobyte memory gitu lah. Jadi honestly I can't remember much things at once. I work better with like understanding stuff more than memorizing them. Jujur pas awal kayak udah pesimis banget. Tapi kan ada 52 dari 60 yang bakalan masuk. Jadi aku punya kayak kesempatan dan kayak pengen lah bisa gitu at least. Walaupun 52 nggak apa deh. Tapi yang penting masuk dulu. Aku pakai 2 metode, yaitu metode loci dan juga metode asosiasi. Metode loci sendiri adalah metode di mana aku harus membuat lokasi dari suatu tempat yang pernah aku kunjungi, dan sequence-nya harus sesuai dan konstan, selalu dipakainya itu-itu aja, dan digabung nih sama asosiasi, di mana aku mengasosiasikan kartu-kartu tersebut menjadi objek. Objeknya aku taruh di lokasi itu, dan aku seperti membuat movie saat mengingat kartu-kartu itu. Cara aku menghafal kartu-kartu adalah dengan mengubah kartu-kartu tersebut menjadi benda-benda yang bisa aku imajinasikan dan aku taruh di lokasi-lokasi dekat seperti rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, 2 kartu pertama, 9 Diamond dan King Diamond. 9 Diamond aku ubah jadi kotak musik dan King Diamond itu ayah aku. Dan aku membayangkan ada kotak musik menimpa ayah aku di halaman depan. Ingat ya guys, makin aneh ceritanya, makin inget. Buat obstacle aku sendiri, karena pas aku tahu itu kartu remi, aku tuh nggak terlalu get used by it. Wajik tuh yang mana? Terus kayak bedanya Diamond sama Wajik apa? Ternyata cuma beda bahasa gitu ya. Diamond tuh yang Inggrisnya, Wajik tuh yang Indonesianya. Jujur kemampuan memoriku bukan yang terbaik sih, tapi aku coba aja targetin buat minimal dapat 30 kartu. Harusnya sih itu cukup ya buat lolos, tapi aku nggak tahu juga ya. Ada 5 menit, Kak Safa langsung pencet bell terus ke ruang recall. Aku tuh kan masih ngulang deck 1 dan aku tuh belum terlalu yakin. Jadi aku tuh kayak bener-bener langsung cepet banget karena udah kayak nggak mau ketinggalan.
juga sih bisa jawab yang pertama kali, jadi gak sia-sia banget nih punya skill memori ini. Hah? Syafa udah megang 2 deck? Masa sih 10 menit bisa kelar cepet itu? Wah, nggak masuk akal sih. Di COC 1 aja nggak ada yang 10 menit itu dapat 1 deck. Yang kayak di COC 2 ini ada. Gila banget emang. Aku itu ngehafalnya tuh berdasarkan pola ya. Tapi sayangnya kartunya kan di shuffle. Kalau di shuffle ya nggak ada pola sama sekali. Waduh, nentuin hafalan ini. Meskipun hafalan aku itu nggak terlalu kuat, tapi karena kuota untuk lolos di babak ini itu cukup banyak ya. Jadi aku cukup optimis sih untuk melalui game ini. Ada yang lari, pencet ting gitu kayak itu siapa manusia yang bisa ngafalin secepat itu ya? Terus kayak oh Nadia, the game master. Oke, never mind, aku lanjut aja. Rating 10, rating 6, skop 6, hati king, hati 4, hati as, diamond 2. Aduh, pakai acara kepencet lagi. Jadi buang-buang nyawa kan. Skop as, skop 4, keriting jack, hati 5, diamond 5, hati 6, hati 6, hati 6. Waduh, Nadia kok cepet-cepet banget ya? Apa dia salah jadi balik lagi? Kalau si Nadia aja nggak bisa, aku gimana? Diamond 9, diamond king. Pas aku udah sisa 1 nyawa lagi, aku ngerasa kayak ini bener-bener nggak boleh salah, harus teliti, harus bener-bener tahu ini bener dan bener-bener hati-hati. Karena kalau nggak, ya nggak ada kesempatan lagi. Hati 6, skop king, diamond 8, diamond as, skop 9, rating 2. Hai teman-teman semua, aku Rafael. Dan aku Galang. Siap-siap karena sekarang kita akan masuk ke sesi live quiz berhadiah. Tapi sebelum mulai kuisnya, kita mau pastiin dulu nih. Kalian lagi nontonnya dari mana? Aplikasi Ruang Guru atau YouTube? Kalau kamu mau nonton dari aplikasi Ruang Guru, langsung aja siapin jari kamu buat klik dan jawab. Oh iya, kuis ini nggak cuma muncul hari ini aja loh. Betul, live quiz akan tayang setiap episode. Jadi pastikan kamu selalu ikut ya. Dan tentu aja, ini kuis pastinya berhadiah. Dan total hadiahnya puluhan juta rupiah. Gak main-main loh. Pemenang live quiz di segmen ini bakal dapetin voucher belajar di Brain Academy Center selama 1 tahun di kota dan cabang pilihan kamu. Dan semua pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram @ruangguru. Jangan lupa follow ya, biar nggak ketinggalan sama update-nya. Sebelum kita masuk ke live quiz hari ini, big congrats buat para pemenang live quiz episode 2. Donive sukses dapetin kelas gratis 1 tahun di Brain Academy manapun kamu mau. Dan Margaret GN bawa pulang tablet kece Infinix Xpad 20. Sekali lagi, congrats ya. Oke, kita langsung masuk ke kuisnya ya. Yuk, fokus ya. Ini dia pertanyaannya. Udah tahu jawabannya? Langsung sambil lewat aplikasi Ruang Guru ya. Dan jangan lupa tonton terus Clash of Champions Season 2. See you next time. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Aku Safa, International Grandmaster of Memory. Sekarang saya akan membagikan salah satu metode yang biasa saya pakai untuk menghafal secara efisien, yaitu dengan mnemonics. Kita ambil contoh perkembangan janin dalam kandungan. Ribet ya? Kalau pakai mnemonics, gini caranya. Ferry pengen blewah impor gara-gara neneknya orang jenius.
Very, fertilisasi, pengen, pembelahan, blewah, bereskurasi, import, implantasi, gara-gara, restrulasi, neneknya, neurulasi, orang jenius, organogenesis. Very, pengen, blewah, impor, gara-gara, neneknya orang jenius. Singkat dan gampang kan? Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy dari Ruang Guru sekarang. Memory Academy. Belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Halo semua, aku Hafiz, aku mahasiswa Polsat STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. STIS termasuk dalam kategori sekolah kedinasan loh. Kuliahnya gratis, pas lulus juga langsung kerja. Kalau kamu lagi nyari alternatif kuliah, STIS bisa banget loh jadi pilihan kamu. Waktu aku persiapan masuk STIS, aku rutin latihan soal dan belajar pakai bimbel di Ruang Guru. Bimbelnya bantu aku belajar lebih terarah dan ngerjain tryout yang sesuai standar penilaian aslinya. Jadi, aku tahu harus improve di mana. Percaya deh, dengan persiapan yang tepat, mimpi kamu masuk sekolah kedinasan pasti terwujud. Yuk, mulai persiapan masuk sekolah kedinasan dengan bimbel di Ruang Guru dari sekarang. Sumpah capek kali aku dari tadi. Langsung error otakku ini terkuras. Gimana Len ya? Apa yang bisa bikin otakku ke-refresh kembali? Fix, ini mah gejala jam koma. Waktunya cornetto nih. Rasa apple crumble-nya. Biskuit spekulasinya. Dan terakhir concrunchy-nya. Satu cornetto apple crumble sari. Bikin jam koma, langsung pergi. Hati 8, hati 3, hati jack, diamond 6. Bener-bener gemeter banget. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat lolos ke deck selanjutnya. Di game ini aku lebih fokus ke diri sendiri aja sih, daripada mikirin ada yang master hafalan, yang hafalannya itu mungkin jauh lebih jago. Aku di sini cuman kayak fokus dan ngafalin sebanyak yang aku bisa. Strategi aku di game ini itu untuk ngubah 4 bentuk yang ada di kartu remi jadi angka. Kayak 1 itu love, 2 itu sekop, 3 keriting, 4 itu wajib. Caranya aku mau menggunakan strategi meng-convert setiap angka menjadi huruf dan setiap simbol menjadi angka yang kemudian juga jadi huruf. Misalnya nih, 3 of spades, 3 itu M, terus spades itu 1, which is T, jadi M, T. Nah, contoh benda yang kita jumpai sehari-hari itu mat, yang seperti karpet. Jadi aku mau mengulangi proses itu untuk kartu-kartu lain, sehingga bisa membuat cerita dengan benda-benda yang telah aku dapatkan. Karena aku mikir ada 3 nyawa, ya sebenarnya aku bisa-bisa ya kan nyelesain satu deck itu di nyawa ketiga. Untuk attempt pertama aku mikirnya aku nggak perlu ngafalin semuanya aja, aku cuma ngafalin setengah decknya aja. Awalnya tuh aku kesusahan ngafalin kartu-kartunya gitu karena aku kurang familiar. Terus aku mikir, oh aku kan suka bola dan emang aku apa pemain-pemainnya. Gimana kalau aku coba hubungin aja kartu-kartu ini sama pemain-pemain bola gitu. Diamond, King Diamond, 6 keriting. Itu tuh sebenarnya bukan nggak hafal. Aku tuh nggak sinkron antara apa yang ada di otak sama yang tanganku pencet. Fokus. Kocak banget, ini mau ngeklik yang atas malah jadi keklik yang bawah. Kan jadi masuk ruangan lagi. Hah? Share udah mencet bel duluan? Masa sih dia udah hafal satu deck dengan secepat itu? Here to represent kebumian, let's go.
Go. Tiba-tiba ada tulisan jawaban salah dengan background yang merah. Wah, itu sakit banget sih di hati. Tahu satu nyawa hilang. Aku nggak siapin teknik apapun untuk game ini. Dan karena kartunya acak, aku juga nggak bisa manfaatin pola yang ada. Satu-satu yang bisa aku lakuin adalah memaksa diriku hafal. Aku merasa kalau aku tuh harus sebisa mungkin mendekati jumlah kartu yang dihafal oleh Kak Safa. Dan emang Kak Safa itu memang cepat ngafal kartunya dan aku tahu. Diamond 9, Diamond King, Keriting 10, Keriting 6, Sekop 6, Hati King, Hati 4, Hati 1, Hati As, Sekop 2, Diamond 2, As, Sekop 4, Keriting Jack, Hati 5, Sekop 5, Hati 8, Hati 3, Hati Jack, Diamond. Hati Queen, Keriting 10, Hati Diamond 8, Hati King, Sekop King, Keriting As, Diamond 7, Diamond 7, Keriting 2, Keriting 6, Keriting 7, Hati As, Diamond Queen, Keriting 9, Keriting 9, Sekop As, Keriting 3, Keriting 5, Hati 6, Hati 7, Hati 2, Keriting 8, Diamond 10, Sekop 2, Hati Jack, Diamond 2, Keriting King, Hati 8, Sekop 8, Diamond King, Sekop 7, Sekop Jack, Sekop Queen, Diamond Jack. Setelah bangkit dari keterpurukan aku di deck pertama, akhirnya aku nemuin pace yang tepat buat aku ngafalin kartu-kartunya dan jadi semakin cepet. Beberapa kali ketemu Nadia terus nih. Jangan-jangan dia udah ngafalin 3, 4, atau 5 deck nih. Sama lapis kah? Tas keju, which keriting 10 dan keriting 6. Saja. Sekop 6 ke hati. Hati 4, Hati As. Sekop 2, lapis 2. Lapis 10 ke keriting 9. Sekop 9, keriting 2. Hati 8, Hati 3. Queen Hati, keriting 10. Lapis 8, King Hati. King Sekop, As keriting. Lapis 7, keriting 2. Keriting 6, keriting 7. Jack Hati, lapis 2. King keriting, hati 8. Sekop 8, lapis King. Sekop 7, Sekop Jack, Sekop Queen. Jadi Kak Safa itu udah aku kenal semenjak
umur 8 tahun. Dan kebetulan Nadia itu adanya temen aku, beneran temen sebangku aku. Jadi aku sering banget ke rumahnya Nadia buat main sama dia, main sama kucingnya. Dan sudah sering bolak-balik bertanding bersama di Hong Kong, di Korea, di Filipina, ya di mana-mana kita kayak keliling dunia bareng gitu. Jadi karena ketemu di lomba ini lagi, semoga kita nggak malu-maluin gelar Grandmaster kita ya, Nat. Semangat! Sebenarnya aku catetin dulu ya kan, posisi pertama apa gitu di kertas yang disediakan. Misal Queen of Hearts gitu, aku nulisnya QH gitu. Jadi aku urutin 5 gitu sampai 52. And then I try to remember that 52 digits I put up in my paper gitu ya kan. Aku pakai strategi sebenarnya yang banyak orang pakai juga sih. Jadi aku convert simbol ke angka. Kayak udah pernah dilakuin sama Sandy juga di season 1. Jadi aku coba buat transfer simbol ke angka, terus aku mulai hafalin satu persatu gitu. 9, 10, 6. Jujur aku nggak paham cara hafalin teman-teman yang lain. Mereka menghafalnya kayak contoh diamond itu D dan lain-lain. Mereka jadi menghafal tuh jadi 2 kata kayak 4S, 5D. Kan susah ya. Mending kita ngafalin aja bentuknya. Misal diamond begini, keriting begini, hati, spade. Mudah nggak sih? Dan unik. Kok bisa nih orang-orangnya cepet-cepet banget gitu. Dan di situ aku kayak, aduh ini aku harus, rasanya kayaknya harus lebih cepet ini. Aduh, salah lagi. Yang aku tinggal 1 ini. 13D to love. Aku tuh nggak teliti, aku salah translate dari angka ke abjadnya itu. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kings of Folklores. Aku mau nyoba untuk setengah dari deck kartunya dulu. Dan ternyata pas aku isi setengah, untung bener semua, nggak ada salah sama sekali. Gara-gara pressure-nya tinggi banget, terus lihat waktunya udah dari 4 menit jadi 3 menit, cepet banget. Itu jadinya salah pencet. Di situ kan dikasih 5 menit ya untuk jawab. Itu aku beneran kayak ke pressure banget. Karena aku harus mentranslate dari angka yang udah aku bikin dari bentuk-bentuk ke bentuk aslinya. Jadi setelah aku mantep banget nih sama deck yang pertama, aku langsung coba tes. 7 sekop hati, 4 keriting, diamond, 9 hati, sekop keriting, 6 hati, diamond, as diamond, hati, 6 diamond. Walaupun keahlianku bukan di memori, tapi 1 deck masih benar sih. Mau 2, 3 juga bisa lah. Di awal waktu pada saat penghafalan, itu awalnya berjalan dengan baik. Tapi yang membuat pecah konsentrasi adalah bunyi bel-bel yang ditekan oleh teman-teman yang sudah selesai melakukan penghafalan. Jadi kadang bunyi bel itu merupakan bunyi yang keramat, sehingga membutuhkan membuyarkan konsentrasi kami. Lihat yang lain pada bolak-balik, itu tuh bikin aku kayak, wah, Rafael bisa. Sembilan diamonds. So, my strategy in this game was to use the PAO system, that means person, action, object, whereby I will convert all 52 cards to digits 0 to 51, and then I will memorize the numbers and then convert back the numbers to the cards. 0, 13... Bukan ding, sorry. Ini nggak sih? So, turns out this strategy doesn't work because, first of all, the order of the cards are different in the tablet that from the one that I memorized from the start. And second, because of time pressure, I also make careless mistakes. Diselamatin oleh Tuhan.
Kayaknya 0 sih. Waktu di game room itu, otak aku tuh bilang, ini 8 keriting. Tapi tubuh aku malah mencetnya 8 hati. Aduh, salah pencet. Sisa waktu 30 menit. Di awal game, aku pede banget ya bisa ngafalin satu deck. Karena sebelumnya aku udah bisa ngafalin Galactic Trace dan menang gitu. Tapi, di game ini kok udah 30 menit, aku belum hafal sama sekali. Belum hafal. Ternyata aku tuh lumayan overestimate myself. Aku kira kayak hafalin satu deck itu gampang, tapi ternyata satu deck aja itu udah susah banget. Aku rasa sih untuk yang ini aku bakal tetap lolos. Kayak aku nggak suka, tapi bukan berarti aku nggak bisa gitu loh. Kayak aku pernah nyoba lah, kayak hafalin sesuatu gitu. And menurutku angkanya nggak kecil-kecil banget. Jujur aku pas mulai ngafal udah mulai ngerasa banget ini bukan makananku dan ini lumayan susah untuk ku proses. Nah, jadi aku hafal dulu jumlah yang masih bisa ku telaah. Jadi pertama aku ngafal 15, tapi di sana aku cuma dapat 14 poin karena ada salah input. Nah, tapi setelah dapat 14 poin ini udah aman, aku targetin lagi coba ngafal 10 kartu lagi, jadi 25. Jujur masuk deck ketiga, otak udah ngebul banget, udah panas banget. Ya, yang terbaik aja lah ya. Skop 7, Diamond 9, King, Kriting As, Skop Queen, Hati 2, Skop 4, oh my god, bukan Skop 4. Aduh, kelewat lagi di deck pertama. Jadi nggak bisa sampai deck ketiga. Semoga posisi aku nggak tergeser. Ini satu. 4-3-1 ke K1 84. Oke, K1 84. Oh, ternyata bisa juga ya ngafalin 52 kartu. Gak pernah kepikiran sih sebelumnya. Skop 9, Kriting 2, 8. Halo semua, aku Haikal dan aku Max. It's time for Live Quiz. Tapi tunggu sebentar, sebelum mulai, coba cek dulu kamu nontonnya dari mana nih? Kalau kamu nontonnya dari aplikasi Ruang Guru, kamu tinggal klik dan langsung ikutan. Live Quiz ini serunya nggak cuma hari ini, kamu bisa ikut di setiap episode. Dan pastinya
Ini kuis berhadiah dong. Total hadiah yang bisa dimenangkan puluhan juta rupiah ya teman-teman. Dan semua pemenang akan diumumkan di akun Instagram @ruangguru. Jadi, follow sekarang ya, biar nggak ketinggalan. Oke, udah siap? Fokus semua ya. Ini dia pertanyaannya. Langsung submit jawabannya sekarang di aplikasi Ruang Guru. Dan jangan lupa, pantengin terus Clash of Champions Season 2. See you next time! Aku tuh karena suka tegang dan panik sendiri kalau lagi kompetisi. Ditambah otak juga capek, harus diajak mikir terus. Untungnya sekarang, sebelum game dimulai, aku selalu ingat untuk Aqua dulu buat tenangin pikiran. Karena Aqua 100% murni dari 19 gunung terpilih, jadi mineralnya seimbang. Dinginnya alami tanpa perlu didinginin, bikin pikiran jadi tenang dan tegang jadi hilang. Makanya sebelum beraktivitas, kalian jangan lupa untuk Aqua dulu ya. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Troposfer tempat terjadi cuaca, stratosfer protek bumi dari UV, mesosfer paling dingin, termosfer paling panas, eksosfer batas luarnya atmosfer. Troposfer tempat terjadi cuaca, stratosfer protek bumi dari UV, mesosfer paling dingin, termosfer paling panas, eksosfer batas luarnya atmosfer. Itulah cara aku menghafal materi urutan atmosfer beserta karakteristik utamanya secara efisien pakai musikal. Aku Nadia, the youngest Grandmaster of Memory in Indonesia. Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Yuk ikut aku belajar di Memory Academy dari Ruang Guru. Memory Academy, belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. You gotta know when it's time to rework, reinvent, or take a closer look. Keep moving forward, despite the elements. Xiaomi. Tadi ada adik kelas aku yang minta catatan, jadi aku fotoin. Lihat nih hasil fotonya. Jernih banget kan? Ya wajar sih, soalnya HP ini tuh 108 megapiksel kameranya. Jadi mau buat ambil foto atau video apapun, ya pasti bening banget. Aku udah pakai HP ini dari pagi buat meeting, ambil foto, take video, dan baterainya tuh masih aman banget loh. Ya karena baterainya ini 5500 mAh kapasitasnya. Ini aku pakai Redmi Note 14, warnanya tan gold. Cakep banget kan? Ini HP yang paling cocok buat kebutuhan aku. Satu jack, top queen, jack. Jack rating, jack hati, terakhir queen hati. Nah, akhirnya deck ketiga bisa diamanin nih, rasanya lega banget sih. Sisa waktu 15 menit. Sebelah gue si Evan tuh ngapalinnya pakai musik, dia nyanyi. Itu ganggu konsentrasi banget. Bagus sih, cuman ganggu konsentrasi banget dah. Itu kayak setengah sebel, setengah kesel, tapi ya udah sih. Bayangin aja dia sambil memorizing sambil pakai bahasa Hokkien. Kayak itu bener-bener nge-distract banget. Aku sampai yang kayak, duh, ini gimana aku memorizingnya? Bisa nggak ya? Pas lihat yang lain udah mencet bel sana sini, goalku udah shift sih. Yang tadinya mau capai peringkat 3 ke ya udah yang penting lolos aja lah. Bebas 3. Cek 9, cek 7, cek
JD 8S 7S. Ini setelah 87. Akhirnya bisa dapat di nyawa ketiga untuk masuk ke deck 2. Wah, satu deck udah bener semua. Lega, karena bisa dapat 3 nyawa tambahan lagi. Aku puas banget sama hasil aku karena ekspektasi aku emang ngafalin 1 deck kartu. Sisa waktu 10 menit. Aku dalam 10 menit terakhir nggak sapit-sapit karena I know it was like my last chance. So as long as 10 menit itu masih ada, I think I was still safe and I have enough time to input my answer. Loh, kok Nadia cuma duduk-duduk aja? Padahal gue yakin sih dia bisa lebih dari 2 deck. Lek struggle iki yo ono. Iki mek kudu pas ngapalno pas nginput jawabane. Jadi ngapalno yo ya wis ngapalno. Mereka itu pas nginpute iki otake ngeheng. Pas di detik-detik terakhir, aku tuh baru inget kalau misalnya nyawa kita tuh di refresh setiap ganti deck dan udah nggak sempet aku buat lari ke sana buat submit yang baru lagi. Sisa waktu 5 menit.
5, 4, 3, 2, 1. Game ended. Selamat datang kembali di Clash of Champions Season 2. Sebelumnya, kalian telah menyelesaikan tantangan Shuffle and Recall Reloaded. Pada tantangan ini, 14 champions telah berhasil menyelesaikan lebih dari satu deck. Peringkat pertama berhasil menghafal 4 deck dengan total 208 kartu adalah Shafa. Senang dan merasa aman karena udah bisa lolos, tapi di satu sisi ya rasanya kayak harusnya bisa gitu nginget 5 deck lagi. Shafa, kamu makan apa sih? Itu 208 kartu, gimana caranya itu kamu telan ya kartunya atau gimana? Aku 52 aja kayak udah capek banget ya ngos-ngosan ya, kamu 208 4 deck. Itu gila banget, dia bisa ngafalin 4 deck kartu. 4 deck kartu itu berapa 200 kartu lah. Itu gila banget, padahal aku ngafalin 1 deck aja udah kesusahan. Wah, kalau ada tantangan memori lagi dan melawan Shafa, kayaknya bakal berat banget deh. Peringkat kedua Nadia berhasil menghafal 104 kartu. Aku sedih banget. Aku nggak tahu ternyata di refresh nyawanya guys setiap ganti deck. Dan aku nggak merhatiin game rule-nya dan jadinya berhenti di deck kedua padahal aku bisa deck 3, deck 4. Peringkat ketiga Nevan berhasil menghafal 73 kartu. Hah? Nevan ngafalin 73 kartu? Bukannya anak engineering jago yang ngitung? Gokil Nevan, basicnya math loh, tapi dia bisa 1 deck lebih. Itu keren, mending join jadi Grandmaster aja sih Nevan kata aku setelah ini. Peringkat keempat Hafiz Perasaanku seneng banget sih aku bisa jadi top 5 di Shuffle and Recall. Pastinya peringkat 4 dong. Dan tentunya ini masih di dalam ekspektasiku. Wah, Hafiz dapat peringkat 4. Aku udah expect sih dia karena pasti hafalannya udah kuat karena dia anak astronomi. Peringkat kelima Deo. Kan kata Deo dia nggak bisa memori. Terus tiba-tiba dia peringkat 5 di Shuffle and Recall. Weh, jago tongko memori pae di Deo. Aku nggak expect banget sih Deo tiba-tiba hafal 65 kartu. Karena kan kayak dia top 1 TBK ya. Tapi dia juga bisa ngehafal loh ternyata. Joshua Dean David Goff Gwen Wih serius nih, top 10 kayak hah, beneran top 10. Happy banget sih, karena gak expect
gak expect sama sekali menghadapi Grandmaster ya, walaupun emang the two Grandmaster itu mereka top 2-nya, cuman lumayan lah aku jadi embel-embelnya gitu kan, agak di bawah-bawahnya dikit gitu. Not bad lah. Gwen ini gokil ya, dia bisa masuk top 15, padahal dia basicnya kan ekonomi ya. Mungkin dia ini mengira-ngira kalau kartu itu duit kali ya, makanya bisa hafal kartu banyak-banyak gitu. Aku bingung sih gimana caranya dia bisa. Peringkat ke-10, Theo, Zaidan, Roche, Rafael, Max, Faza, tersisa 15 champions dan 8 akan tereliminasi. Aku udah lumayan pasrah, aku yakin kayaknya aku nggak bakal masuk karena kayak I did really bad. Di acara iki yo, di game iki, kene iki kabeh sak level. Jadi lek aku blunder, ya wis, wayahe out. Peringkat 46, Kendrick, Keiko, Abel, Amara, tiga tempat tersisa. Siapakah 8 champions yang akan tereliminasi? Butuh yang asik buat dengerin musik? Baru Cornetto Apple Crumble. Es krim rasa apel dan karamel creamy dengan biskuit spekulas dan saus karamel dalam wafer cornernya. Beli sekarang, enaknya gak bisa nunggu. Ini dia tempat mainnya para champion. Selamat datang di Champions Land. Lebih dari 20 permainan seru dan menantang. Dari balita sampai dewasa, semua bisa jadi juara di sini. Kamu bisa duel dengan temanmu, juga bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan. Kebersihan dan keamananmu menjadi prioritas di sini. Yuk datang ke Champions Land dan Champions World. Playground untuk semua umur dari Ruang Guru. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Aku Safa, International Grandmaster of Memory. Sekarang saya akan membagikan salah satu metode yang biasa saya pakai untuk menghafal secara efisien, yaitu dengan mnemonic. Kita ambil contoh perkembangan janin dalam kandungan. Ribet ya? Kalau pakai mnemonic,
Gini caranya, Ferry pengen blewah impor gara-gara neneknya orang jenius. Ferry, fertilisasi, pengen, pembelahan, blewah, glaskulasi, impor, implantasi, gara-gara, gastrulasi, neneknya, gaululasi, orang jenius, organogenesis. Ferry pengen blewah impor gara-gara neneknya orang jenius. Singkat dan gampang kan? Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy dari Ruang Guru sekarang. Memory Academy. Belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Halo semua, aku Hafiz, aku mahasiswa Polsat STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. STIS termasuk dalam kategori sekolah kedinasan loh. Kuliahnya gratis, pas lulus juga langsung kerja. Kalau kamu lagi nyari alternatif kuliah, STIS bisa banget loh jadi pilihan kamu. Waktu aku persiapan masuk STIS, aku rutin latihan soal dan belajar pakai bimbel di Ruang Guru. Bimbelnya bantu aku belajar lebih terarah dan ngerjain tryout yang sesuai standar penilaian aslinya. Jadi, aku tahu harus improve di mana. Percaya deh, dengan persiapan yang tepat, mimpi kamu masuk sekolah kedinasan pasti terwujud. Yuk, mulai persiapan masuk sekolah kedinasan dengan bimbel di Ruang Guru dari sekarang.